Alhamdulillah baik semua ya. Ini ada yang rumahnya di Lumajang ya kemarinnya ya. Soalnya kemarin ada ini kabar kalau di Lumajang itu lagi ada bencana alam gunung meletus, betul ya? Tapi Iya, keluarganya aman. Aman ya Aida ya warganya ya? alhamdulillah, Alhamdulillah kalau aman semuanya. Nah, anak-anak selain kita menjaga kesehatan kita dari COVID atau virus baru seperti Omikron, kita juga harus menjaga diri kita dari alam semesta. Karena alam semesta ini sedang tidak baik-baik saja. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, lanjut saja. Langsung kita presensi ya. Sudah Ibu kirim di kolom chat. Silakan absen. Oke. Sudah semua? sudah Oke, kalau sudah pembelajaran pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Tasya memimpin berdoa. sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tasya ya. Apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Sistem gerak, Bu. Ya, betul sekali, sistem gerak. Sistem gerak itu merupakan suatu sistem yang sangat berpengaruh untuk manusia. Contohnya saja, kita sekarang lagi melakukan pembelajaran. Nah, otomatis bergerak ya. Nah, itu sesuatu yang sangat penting. Nah, ada lagi satu sistem yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Saat tidur pun kita juga sangat membutuhkannya. Kira-kira itu sistem apa? Sistem darah, Bu. Sistem reproduksi, Sally. Waduh, Sally ini suka materi itu ya. Nah, jadi ini bukan sistem pencernaan. Ya, betul sekali. Sistem pencernaan ya. Tasya sama Chelsea betul. Berarti Tasya sama Chelsea ini tadi malam belajar mungkin ya. Nah, jadi satu sistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Kenapa kok seperti itu? Karena dari sana kita mendapatkan oksigen dan bisa mengeluarkan karbon dioksida. Bisa diperhatikan anak-anak ya, di belakang ibu sudah ada peta konsep. Di sini yang akan kita pelajari yaitu tentang sistem sirkulasi. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian darah, setelah itu mengenai organ yang membantu sistem sirkulasi, setelah itu kita akan mempelajari sistem peredaran besar dan sistem peredaran darah kecil, yang mana hal tersebut akan kita proyeksikan dalam bentuk proyek. Karena hari ini kita akan memakai model pembelajaran PJBL yaitu Project Based Learning, yang mana kita akan mengajarkan suatu proyek. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini supaya kita bisa mengetahui mengenai sistemnya, terus organnya seperti apa, kemudian mengenai sistemnya seperti apa. Seperti itu ya anak-anak. Dan yang akan ibu nilai nanti keaktifan kalian dalam merespon ibu. Seperti itu ya. Begitu pula mengenai proyeknya yang sudah dibuat dan kita rencanakan 3 hari yang lalu di grup WhatsApp. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, ibu akan menunjukkan satu gambar mengenai yang akan kita pelajari pada siang hari. Kenapa sih kok kita harus belajar biologi? Ini menurut kalian apa? Ada yang pernah lihat tidak? Iya. Saya pernah, Bu, waktu berlibur di pantai, saya menginap di sebelah pantai. Nah, waktu malam hari itu pantainya berakhir, Bu. Saya sendiri lumayan heran, agak merinding, Bu, ingat ke ceritanya yang Kidul. Aduh, jadi kita itu punya jadi inilah kenapa kita itu juga harus punya kemampuan buat belajar biologi. Karena salah satunya kita tidak menjadi awam mengenai fenomena-fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal seperti ini, cahaya seperti ini adalah cahaya dari kunang-kunang. Ada yang pernah tahu kunang-kunang tidak? Ya. Nah, jadi kunang-kunang itu bisa dari mana menghasilkan cahaya itu dari hasil sirkulasinya. Kok bisa? Karena di dalam kunang-kunang ada yang namanya zat luciferin atau zat reduksi, sehingga pada saat kunang-kunang tersebut mempunyai sirkulasi, sedang
ada yang cahaya, ada cahayanya. Bisa dipahami tidak anak-anak? Paham, Bu. Oke, bisa paham ya. Ini ya pentingnya kita belajar biologi. Lebih lanjutnya lagi, kita akan mempelajari apakah di manusia juga bisa bercahaya, betul tidak? Karena kan kalau kita lihat nih, misalkan kita punya sirkulasi juga kan pastinya, bersirkulasi juga di darah kita. Apakah manusia juga bisa bercahaya? Seperti itu ya. Apakah peri itu juga punya zat luciferin nih? Misalkan nih. Nah, jadi nanti di pembelajaran ini kita akan membahas apakah manusia juga punya zat luciferin tersebut. Nah, di sini ada yang pernah terluka nggak? Bukan terluka hatinya loh ya. Pernah saya, Bu. Terluka hatinya apa terluka kulitnya? Kulitnya, Bu. Oh, terluka kulitnya ya. Jadi kalau kita sedang terluka itu, ada yang terlukanya itu mengalami pendarahan, ada juga lukanya itu yang kita cepat atau cepat jadi kering gitu ya. Kira-kira itu disebabkan oleh apa kira-kira? Saya mau jawab. Iya. Gimana, Iman? Jadi pada saat inflamasi itu sel darah putih akan menghancurkan karena itu mengalami tubuh infeksi. Sel darah putih itu juga memproduksi senyawa kimia yang dapat merusak jaringan tubuh yang rusak. Nah, maka selanjutnya itu sel-sel kulit atau tubuh dan menutup area lukanya. Nah, betul sekali Imer. Rajin membaca ya Imer ya. Oke, untuk memperkuat pendapat dari email tadi bahwa ada koagulasi ya, maksudnya email tadi ya. Ibu punya satu video mengenai jawaban dari email. Jadi untuk memperkuat, silahkan kalian analisis video ini, kalian cermati, nanti tanyakan satu-satu. Seperti itu ya. Apa sudah terlihat anak-anak? menyebabkan kematian. Tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami tadi ditanyakan? Oke, bisa ya, bisa dimengerti ya. Nah, coba sekalian analisis. Coba Ibu tunjuk saja ya. Tasya, satu. Apa tadi bagian darah yang disebutkan dalam video? Ada plasma darah. Plasma darah, betul sekali. Coba Pinky sebutkan. Ada sel darah merah, Bu. Ya, betul. Fatwa sebutkan satu. Sel darah putih, Bu. Sel darah putih. Ya, betul sekali. Jawaban anak-anak betul semua. Jadi kita sudah menganalisis bagian-bagian darah bahwa di darah manusia tidak ada yang namanya zat luciferin seperti itu. Jadi manusia tidak bisa bercahaya. Sudah terjawab ya. Terus tadi nih masalah luka tadi. Ada yang lukanya ada pendarahan, ada yang cepat sembuh. Jadi jawabannya luka yang cepat sembuh sama apa? Ya, betul sekali. Mengingat, ya, betul sekali Aisyah. Nah, jadi mengingat bahwa fungsi trombosit sendiri itu untuk koagulasi atau menutup luka dari pendarahan tersebut dan dibantu oleh ion kalsium. Ayo anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Oke, paham. Kalau sudah paham, Ibu rasa tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Selanjutnya kita akan melanjutkan proyek kita. Nah, proyek yang kemarin kita sudah mengerjakan setengahnya ya, melalui instruksi dari grup WA. Nah, selanjutnya sekarang tinggal menempel gambar dan tinggal memberi air saja. Betul seperti itu anak-anak ya, langkah-langkahnya sudah sampai sana? Iya, Bu. Ya, silakan yang sudah selesai desainnya, silakan dipresentasikan. Coba biar teman-temannya tahu dan Ibu juga tahu perkembangannya sampai mana. Siapa yang mau presentasi? Ya, silakan Pinky. Ya, Bu, saya izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Teman-temannya menyimak semua ya. Apakah sudah bisa? Belum, Dok, belum terlihat. Sudah, Bu. Ya, sudah terlihat. Silakan mulai. Jadi sebelumnya terima kasih atas waktunya, Bu Ul. Saya ingin menunjukkan set yang saya buat berdasarkan jurnal riset. Jadi ini adalah desain saya. Jadi dengan
adanya balon yang sudah terisi dengan air yang berwarna merah sebagai filtrasi aliran darah. Kemudian cara mengoperasikannya itu hanya tinggal menekan balonnya tersebut. Sekian, Bu. Ya, bagus sekali. Rancangan dari Pinky itu sesuai dengan konsep yang kita pelajari sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini silakan dilanjutkan. Apakah ada yang berbeda desainnya sama punyanya Pinky? Tidak ada, Bu. Sama dari segi pengoperasian, namun saya tidak memakai warna merah untuk airnya, Bu. Oh ya nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti dirasa sama Sally bingung, silakan Sally tambahkan saja ya warna merahnya supaya Sally nggak bingung kalau itu alirannya kemana. Soalnya kalau salahnya putih, terus airnya juga putih, nggak kelihatan itu alurnya kemana-kemananya. Seperti itu ya Sally ya. Baik, Bu. Oke, bagus sekali anak-anak Ibu. Silakan lanjutkan. Ibu tunggu 30 menit. Anak tinggal menempel gambar saja, tinggal memasukkan airnya. Silakan Ibu tunggu ya. Baik, Bu. Ya, karena kita menempel gambarnya dan biji air saja. Ya, betul sekali. Apa yang sudah selesai? Tasya sudah. Oh iya, Tasya, bagus sekali. Berarti Tasya yang presentasi sekarang ya. Apakah terlihat, Ibu? Ya, terlihat. Bagus sekali ya punya Tasya. Terus Tasya, lanjutkan. Jadi ini hasil proyek saya. Saya mulai, Ibu. Ini adalah alat peraga yang dibuat adalah organ-organ yang berperan dalam proses peredaran darah. Ada 4 gambar organ sebagai saraf di kiri, saraf di kanan, kiri kanan pada organ jantung. Sedang botol besar di bagian atas ini adalah paru-paru. Nah, yang sebelah menghubung antara semua organ adalah pembuluh darah, yaitu arteri atau pembuluh nadi, dan vena atau pembuluh balik. Sedangkan cairan berwarna merah di dalam selang adalah darahnya. Nah, pada manusia terjadi peredaran darah tertutup di mana darah mengalir di dalam pembuluh darah, dan pada manusia darah mengalir melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Nah, darah yang mengalir dari jantung ke jaringan tubuh melalui pembuluh arteri darah yang menyumbang CO2 atau karbon dioksida dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonaris. Sedangkan darah yang mengalir dari kapiler ke jantung melalui pembuluh vena, sehingga pembuluh vena disebut juga pembuluh balik. Mungkin itu saja, Bu, yang sampaikan saya tunjukkan proyek saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Tasya ya. Bagus sekali punya Tasya. Tapi sama ya desainnya sama punya Pinky. Berarti Ibu anggap Tasya sudah bisa menganalisis antara konsep, terus antara desainnya, dan antara isi materinya. Nah, buat yang belum presentasi dan berkecil hati, tetap dinilai ya. Nah, tapi nanti dengan cara kalian mengirim video saja. Jadi videonya tidak usah diedit, Jadi langsung saja pakai lengkap gitu aja ya. Langsung presentasi, kemudian kirim langsung Ibu, maksimal durasinya 30 menit. Seperti punya Tasya tadi ya, jadi tidak usah diedit, kasih background apa nggak usah. Dia langsung aja. Bisa dipahami anak-anak? Saya bisa. Oke, jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini tadi yang Tasya sampaikan dikuatkan lagi, ambil gampangnya saja. Kalau peredaran darah kecil itu bolak-balik antara paru-paru, gitu ya. Tapi kalau peredaran darah besar itu yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, itu gampangannya seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak Ibu masih semangat semua ya, ini kelihatannya ya. Jadi meskipun kita belajarnya sore-sore, terus lagi hujan lagi ya, masih tetap semangat. Nah, tentunya kita bernafas menggunakan paru-paru. Nah, dibantu dengan sirkulasi tersebut. Nah, kita memerlukan oksigen untuk kita hirup dan kita memerlukan karbon dioksida untuk kita keluarkan. Yang mana hal tersebut dibantu dari sirkulasi tadi. Yang mana ada sirkulasi darah besar, peredaran darah kecil juga. Nah, sudah selesai pembelajaran kita pada sore hari ini. Nah, tapi bukan Ibu Uul namanya. Kalau kita tidak ada yang namanya post test. Jadi Ibu sudah menyiapkan post test yang akan kalian kerjakan. Jumlahnya cuma ada 6 soal. Jadi silakan kalian menuju di room chat untuk klik langsung dan kalian jawab sebisanya ya. Iya, Bu. Baik, Bu.
Oke, sudah selesai semua. Good sekali, bagus sekali anak-anak ibu. Jadi gambaran materi yang akan kita bahas di minggu selanjutnya adalah tetap mengenai sirkulasi ini. Cuma kita akan lebih fokus kepada gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh gangguan dari ini sendiri. Jadi penyakitnya, anemia, terus leukemia, apalagi semuanya yang berhubungan dengan darah, penyakit-penyakitnya. Jadi tentunya boleh anak-anak bisa mencari referensi dari jurnal atau tanya kepada saudara yang dokter atau langsung datang ke rumah sakit seperti itu. Jadi bebas, ibu bebaskan kalian mencari referensinya. Jadi sangkut pautannya materi selanjutnya dengan sekarang adalah sekarang kita membahas organnya dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyakit-penyakitnya seperti itu. Nah, untuk penugasannya sendiri, untuk tiket masuk di minggu selanjutnya ada tiketnya ya. Tiketnya itu adalah karya tulis yang harus kalian buat. Jadi karya tulisnya nggak usah susah, jadi nggak usah tegang ya Chelsea ya. Ini nggak harus buat karya tulis yang besar, enggak. Cuma kayak alat dan bahan, cara kerjanya, terus kemudian pengoperasiannya seperti apa, itu yang harus kalian cantumkan nanti seperti itu. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nothing ya. Nah, kalau sudah selesai, silakan Tasya pimpin berdoa dulu supaya pembelajaran pada sore hari ini bermanfaat dan barokah. Silakan Tasya. Untuk mengakhiri hari ini, marilah kita memberikan dalam bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Tasya sudah membantu Ibu memimpin doa dan terima kasih kepada anak-anak yang sudah respons sekali kepada Ibu. Bagi yang belum respon, yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran, Ibu harap di pembelajaran selanjutnya bisa turut aktif seperti itu karena semuanya akan Ibu nilai dan akan mempengaruhi di nilai-nilai kalian. Seperti itu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Kalau kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, semangat ya anak-anak.